Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Selamat sore, selamat datang lagi di channel aku Dewi Maya. Dan kali ini sudah dalam suasana bulan suci Ramadan. Alhamdulillah masih diberikan umur panjang sehingga kita bisa ketemu lagi dengan bulan yang mulia ini. Dan buat teman-teman semua, apa kabarnya di puasa hari keempat ya sekarang ya? Apa kabar teman-teman semuanya di bulan suci Ramadan ini, di puasa hari keempat? Gimana puasanya? Apakah lancar-lancar semuanya? Atau ada yang sudah berbuka atau ada yang mungkin lagi berhalangan, lagi berpuasa? Pokoknya selamat berpuasa buat teman-teman semuanya yang merayakan, yang berpuasa. Dan juga salam kenal buat teman-teman yang baru pertama kali nonton channel aku. Jangan lupa di subscribe ya. Dan kali ini kita mau lihat-lihat lagi nih suasana bulan suci Ramadan, gimana penampakan jalanan di Kota Gorontalo. Banyak yang jualan takjil ya, as always setiap tahunnya pasti kalau bulan suci Ramadan gini di pinggir-pinggir jalan tuh ramai dengan orang jualan takjil. Nah, ini salah satunya nih. Mungkin ada yang suka beli takjil di sini. Ini kita masih di arah Jalan HB Yasin, di dekat atau di komplek dari Rumah Sakit Islam, which is di depan tuh dari Rumah Sakit Islam tuh teman-teman. Dan ini sekarang waktu menunjukkan pukul 4.53 Wita, udah mau jam 5 sore, artinya sekitaran sejam lagi kita akan berbuka puasa. Nah, ini banyak yang jualan es tuh kayak gitu. Dan pastinya di jam-jam segini sudah banyak orang-orang yang mulai takjil ya, mulai berburu takjil. Dan juga mungkin ada yang sudah melaksanakan buka puasa bersama atau bukber dengan teman-temannya, dengan keluarganya, atau mungkin sekalian juga reuni dengan teman-teman sekolahnya. Selamat menyongsong buka puasa di hari keempat. Dan aku doakan semoga teman-teman semuanya ibadah puasanya lancar tanpa kurang suatu apapun. Nah, lanjut lagi, kita pokoknya menyusuri jalanan ibu kota dulu ya. Aku tahu ada beberapa video request yang masuk di kolom komentar yang mungkin request komplek-komplek tertentu yang mungkin sekarang udah tinggal di luar daerah dan pernah tinggal di Gorontalo di daerah itu yang di request. Next bakalan kita kontenin kok, tenang aja. Cuman sekarang ini kita masih lihat dulu situasi atau kondisi jalanan Kota Gorontalo di bulan suci Ramadan di hari keempat ini. Dan mohon maaf, aku juga baru di hari keempat ini ya sempat konten, dan sebelumnya itu nggak bisa sering-sering upload video ya karena sibuk juga dengan pekerjaan dan lain-lainnya. Ini terpantau situasinya sudah mulai ramai ya. Udah banyak orang lalu lalang, apalagi di weekend seperti sekarang. Banyak sekali yang udah keluar mencari takjil bersama keluarganya. Dan mungkin tempat-tempat makan juga udah mulai full ya. Karena memang kalau untuk berbuka puasa di tempat-tempat makan, restoran atau kafe-kafe itu sudah harus reservasi jauh-jauh jam sebelum berbuka puasa. Ini kita mau melewati atap tua yang di depannya ada jualan buah. Pokoknya di bulan puasa seperti sekarang ya, tipsnya dari aku biar puasanya bisa lancar. Kalau pas berbuka itu jangan langsung makan banyak, karena kita akan beribadah atau sholat tarawih ya, biar nggak berat gitu badannya dan biar nggak mengantuk. Karena makan gula setelah berpuasa itu otomatis insulin kita naik dan menyebabkan kita cepat ngantuk dan mager atau malas bergerak, malas ngapa-ngapain gitu. Terus nanti pas sahur jangan terlalu banyak makan karbo sama yang manis-manis, karena aku lihat di salah satu podcast dari seorang dokter gitu di YouTube yang udah terkenal juga, katanya kalau sahur itu sebaiknya perbanyak makan protein gitu biar tubuh kita kuat menjalankan puasa seharian. Karena kalau kita kebanyakan makan karbo atau yang manis-manis saat sahur, itu di jam-jam sahur itu insulin tubuh kita lagi naik tuh. Jadi kalau kita tambah lagi dengan makan gula, adanya besoknya tubuh kita cepat lapar dan nagih gitu. Nagih seperti makan yang
pengen makan yang manis-manis, pengen minum, kehausan, cepet lapar, pokoknya kayak gitu-gitu. Dan aku udah membuktikan itu. Jadi beberapa hari selama bulan puasa ini aku makannya di sahur nggak terlalu banyak yang karbo dan memperbanyak makan protein dan nggak terlalu kenyang juga. Jadinya itu teman aku jualan takjil. Jadinya pas puasa seharian aku nggak cepat lapar teman-teman, nggak cepat lapar, nggak cepat haus, dan badan lebih kuat gitu menjalankan ibadah puasa. Alhamdulillah masih di hari keempat, tapi ya masih di awal-awal gini ya, wajar lah, masih kuat puasanya. Nggak tahu nih besok-besok, semoga bisa kuat ya. Ini masih di arah Agus Salim teman-teman. Biasanya jam segini sih di jalanan ini macet juga karena rush hour atau jam-jam orang pulang dari kerja, dari kantor gitu. Tapi kalau di weekend sekarang itu ramainya karena orang-orang pada keluar nih berburu takjil. Nah, kalau teman-teman semua pengennya biasanya atau favoritnya berbuka puasa pakai apa? Pakai makanan kue-kue kah, pakai buah kah, atau langsung makanan berat? Spill ya nanti makanan favoritnya di kolom komen. Ada yang jual kelapa muda, kelewat. Ini kita barusan melewati perempatan pertigaan lampu merah Rumah Sakit Bunda. Ini ada gedung BFI, salah satu finance ya di Gorontalo. Ini sudah mendekati Jalan Palma, perempatan Jalan Palma. Anyway, di Gorontalo itu kalau dulunya kan beberapa tahun kemarin kita flashback, untuk yang jualan takjil atau orang-orang untuk berbuka puasa gitu cuman ada di beberapa titik kan ya, kayak di Agus Salim, terus di Coffee Toffee itu yang ramai-ramai itu. Di mana lagi ya ada yang ramai-ramai? Di Panjaitan. Kalau sekarang sepertinya udah tersebar sih titik-titik jualan takjilnya yang ramai dan banyak variannya, itu udah lumayan tersebar di seluruh area kota Gorontalo. Tapi kalau tempat buka yang ramai kayak Coffee Toffee dari tahun-tahun kemarin itu sampai sekarang juga tetap ramai teman-teman. Ini ada kelapa muda, makanya seger banget ya berbuka puasa pakai kelapa muda. Anyway, ini kita belum membeli makanan atau takjil untuk berbuka sama sekali. Nanti kita lihat di jalan kita temuin apa. Nanti bakalan mampir untuk beli. Ada durian tuh. Dan jualan durian, tapi belum terlalu musim sih sekarang. Cuaca di weekend kali ini tidak terlalu terik. Jadi beberapa hari di Gorontalo memang cuacanya tidak terlalu terik. Jadi untuk berpuasa ini oke banget sih cuacanya. Gak terlalu bikin haus. Ini ada ayam penyet Bang Yus. Kita masih di Jalan Agus Salim. Dan di depan itu udah lampu merah McD. Tapi masih jauh. Oh ya, di Gorontalo juga bagi para runners ya, suasana menjelang berbuka puasa itu kita banyak melihat runners atau pelari-pelari yang jogging di sekitaran Jalan Panjaitan. Nah, kita lihat hari ini apakah kita akan bertemu dengan orang-orang yang sedang berlari atau jogging. Ada juga yang tetap berlari di pagi hari, itu luar biasa banget ya. Orang yang tetap berlari di pagi hari sambil berpuasa gitu. Padahal jam bukanya masih lama. Nah, ini di depan udah perempatan McD. Oh ya, itu ada yang berlari tuh yang sebelah kiri, tapi dia lagi jalan kaki. Lampu merah guys.
Oh ya, di sini juga selalu macet, mulai dari jalan 2 jalur ini ya. Di jam-jam pulang kantor apalagi selalu macet, tapi beruntungnya kita di jam sekarang ini di sini tidak terlalu macet, teman-teman. Mungkin karena seperti yang aku bilang tadi ya, karena titik-titik penjual takjil itu udah tersebar di Gorontalo, udah lumayan merata lah di setiap jalan-jalan yang ada di Gorontalo. Jadi udah nggak bertumpu di satu titik lagi. Kalau dulu kan orang yang jualan takjilnya tuh ngumpulnya di sini gitu. Jadi yang macetnya selalu di sini. Ini ada gedung Gelael, teman-teman. Tapi di atasnya itu sekarang udah jadi kampus gitu. Udah jadi tempat perkuliahan. Kalau dulu kan di atasnya ada KFC di lantai 2. Nah sekarang itu udah tutup KFC-nya, udah diganti sama salah satu universitas tuh, Politeknik Kebangsaan Kota Gorontalo. Siapa yang dulu suka makan KFC di sini? Tapi di lantai bawahnya itu masih Gelael. Di depan udah perempatan Makro. Toko yang dari dulu sampai dengan sekarang ini masih tetap eksis di Gorontalo. Aku dulu waktu SMP suka belanja di situ juga. Ini Makro di pojok kiri. Terus di depan udah Bundaran Saronde. Oh ya, yang aku bilang tadi ya, ada tempat yang selalu ramai dari dulu sampai dengan sekarang jualan takjilnya itu di Coffee Toffee. Udah ada di depan, kita akan melewatinya di sebelah kiri. Itu jalan tengah. Hai adek. Nah ini ya di depan. Di depan nih sebelah kiri, tempat yang selalu ramai jualan takjilnya. Nih Coffee Toffee di dalamnya tuh. Wah, Kingdom Food Court. Terus itu di Lopez. Dan di depannya ada Bundaran Saronde. Kita ke arah mana bebas, Bun? Aku belum melihat runners. Kita akan menuju ke Jalan Panjaitan ya. Oh iya, kita akan putar ke Jalan Panjaitan. Buat teman-teman yang sudah pernah nonton channel aku mungkin sering notice ya kalau jalanan ini tuh sering kita lewatin gitu. Ini ada yang berlari, ada yang lagi lari sore. Ngabuburan. Jadi ngabuburit sehat gitu. Di sini juga biasanya ada orang yang jualan takjil nih di depan. Kita melaju ke arah Jalan Panjaitan. Anyway teman-teman, kalau misalnya ada yang mau request misalnya pengen dong di videoin di area sini tapi masih di wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya ya, karena aku belum bisa jauh-jauh banget gitu. Kalau mau ke arah Kabupaten Bone Bolango yang dekat dari Kota Gorontalo masih bisa. Begitu juga Kabupaten Begitu juga Kabupaten Gorontalo yang masih dekat dengan Kota Gorontalo itu masih bisa kita liput. Pokoknya kalau pengen diliput gitu di wilayah apa, mungkin dulu pernah tinggal di situ atau kampung halamannya di situ, sekarang masih sementara kuliah atau sekolah di luar daerah, atau mungkin sudah merantau bekerja di luar daerah atau bahkan di luar negeri, bisa request. Nanti aku akan coba meliput atau videoin area yang di request sama teman-teman semua. Tinggal tulis aja di kolom komentar. Kemarin udah ada yang request Kampung Bugis, jadi next mungkin kita bakalan meliput di area Kampung Bugis. Cuman karena kali ini kita mau
videoin gimana sih suasana jualan takjil di Gorontalo, suasana di sore hari menjelang berbuka. Jadi ya kita ke video ini dulu ya teman-teman. Nanti next kita bakalan kerjain satu persatu requestan dari teman-teman semua. Wah, motornya lucu ya, ada stiker-stikernya. Ini ada Lion Parcel. Aku kemarin sempat ke situ ngirim barang. Ini kita mau ke arah perempatan UNG. Nah, ini juga nih. Oh, itu di jualan ayam dan sayur. Nah, di depannya tuh rame sama jualan takjil. Durian. Kita terus lagi karena Jalan Panjaitan tuh udah satu arah ya. Jadi kita mau ambil dari arah UNG ke arah Bundaran Saronde. Kita lihat seperti apa ramainya orang-orang yang jualan takjil di Jalan Panjaitan. Kemarin aku sempat lari sore di situ, ngabuburan di situ. Yang jualan takjil bisa dibilang lumayan banyak. Terus ada juga di galeri UMKM-nya Bank Indonesia, di situ juga ada jualan takjil. Ini rute rumah pernik. Udah semakin besar dan menjelang lebaran itu biasanya ramai dan macet di jalurnya karena biasanya banyak diskon dan pakaian-pakaian yang dijual di situ juga lumayan murah-murah untuk kantong, tapi bagus-bagus juga. Ke arah sana jalan JDS, kita belok kiri. Di sini juga banyak yang jualan takjil di sepanjang jalannya. Di sini juga, di sini dulunya wilayah street food, tapi sekarang udah banyak kok wilayah street food di Gorontalo. Nah, ini juga banyak yang jualan teman-teman. Itu pintu gerbang utama UNG Kampus 1. Dan ini kita udah di Jalan Panjaitan. Nah, tuh banyak runners, banyak pelari. Jadi memang Jalan Panjaitan ini selalu ramai dengan pelari-pelari, karena kalau orang yang suka lari itu sukanya berlari di area Jalan Panjaitan sampai terus ke arah Taruna Remaja. Kenapa? Karena ini jalannya satu garis lurus gitu teman-teman, satu garis lurus. Jadi kalau kita mau lari dari UNG ke Taruna kemudian kita balik lagi ke UNG, itu jaraknya sekitar 5 km atau 5 km. Jadi kalau mau isi run 5 km bisa lah di sini bolak-balik dari UNG atau dari Taruna ke UNG kemudian balik lagi ke Taruna. Kalau mau 10 kilo ya tinggal 2 kali bolak-balik aja. Dan di sini juga tempat mangkalnya anak-anak foto yuk. Jadi buat yang pengen konten atau foto-foto keren gitu saat berlari bisa di sini, karena di sini banyak sekali anak-anak foto yuk yang nongkrong. Nah, ini lagi di depan ada runners juga nih. Jadi senang juga ya rasanya lihat orang-orang tuh sekarang pada hobi-hobi lari. Nah, kayak ini juga. Oh, ini ada yang lari. Nah, ini anak-anak foto yuk biasanya ada nih nongkrong. Nah, ini kayak di perempatan kanan kiri nih, di depan ada anak-anak foto yuk. Nah, lagi pada nge-shoot. Ini yang aku bilang tadi, galeri UMKM BI pada jualan takjil. Jadi kita bakalan jalan lurus ke arah Bundaran Saronde. Terus kita liputnya sampai di situ.
dan kita mau beli takjil dulu karena kita belum beli takjil dan ini udah mau 5:30 nih teman-teman. Ini ada Momoyo. Gak tau ya kenapa sekarang Misue itu gerainya udah pada tutup di Gorontalo. Yang sekarang lagi ramai ya Momoyo. Ini lagi, tuh kan? Oh iya, ini juga salah satu tempat jualan takjil yang ramai dari dulu sampai dengan sekarang ini di Cafe Sera, area Cafe Sera. Di depan kita udah mau ketemu dengan Bundaran Saronde, dari rumah makan Intan. Kita lurus aja ya ke Jalan Ani Wartabone sampai di perempatan Masjid Baitur Rahim. Nah, di perempatan ini biasanya juga jadi tempat nongkrongnya anak-anak foto yuk. Jadi kalau kalian cari spot untuk berlari di Gorontalo yang ramai dan pastinya ada foto yuknya, kalian bisa ambil Jalan Panjaitan ke Jalan Ani Wartabone. Jalan Ani Wartabone ini yang di depan nih. Nah, ini perbatasannya di Bundaran Saronde. Jadi ini kita udah memasuki Jalan Ani Wartabone. Dan bisa lurus ke Taruna nanti kalau kalian berlari. Tapi sore hari ini kita nggak sampai ke Taruna ya teman-teman. Ini juga ya, wah banyak banget yang berlari. Nah itu kan ada runners sampai di jalan ini juga. Mereka milihnya satu jalan lurus. Oke deh teman-teman, jadi sampai di sini dulu ya liputan aku untuk video di suasana hari keempat di Kota Gorontalo kali ini. Which is kita cuma ngelewati 3 jalan aja, Jalan HB Yasin, kemudian Jalan Panjaitan dan Jalan Ani Wartabone. Pokoknya terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai dari awal sampai dengan terakhir. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, komen, share karena itu ngebantu banget buat mood booster ya buat aku untuk tetap menampilkan video-video atau konten-konten yang keren dan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai ketemu lagi di konten-konten selanjutnya.